Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah melimpah ruah kepada kita. Amin. Selamat datang di channel Pamcoach bersama saya Om Pam. Channel Pamcoach adalah channel untuk berbagi inspirasi bagi penerus generasi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana cara membangkitkan selera makan anak. Seorang ibu bercerita bahwa anaknya yang berusia 10 tahun itu sulit makannya. Berbeda dengan adiknya yang diberi makan apa saja, dia sangat lahap sekali. Padahal kakaknya yang usia 10 tahun itu aktivitasnya luar biasa. Pulang sekolah, sepedaan dengan temannya, olahraga, sepak bola, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, tetapi ketika disuruh makan, itu sulit sekali, banyak sekali alasannya. Ya, yang nanti dulu, yang masih kenyang, ya. Akhirnya ibu tadi merasa risau karena melihat perkembangan fisik anaknya itu semakin lama semakin kurus. Itu. Lah, bagaimana memberikan solusi hal yang demikian ini? Sebetulnya kalau kita analisis lebih dalam lagi ya, anak tidak mau makan itu sangat rumit ya, sangat kompleks permasalahannya. Kemungkinan juga karena capek ya, karena kegiatan tadi ya, berlebihan, atau kemungkinan juga bisa karena sakit fisik atau sakit mental. Maksud saya sakit mental itu psikis ya, kemungkinan trauma terhadap makanan misalnya atau sebab yang lain. Nah, kali ini kita akan bahas untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara yang sangat berbeda. Seperti apa pendekatan yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah kita akan memberdayakan potensi sumber daya yang sudah ada pada diri Ananda atau pada diri kita, yaitu dengan memanfaatkan rahasia proses kerja otak. Jadi prinsipnya kayak begini, rahasia proses kerja otak itu. Stimulus yang masuk itu diterima oleh panca indera, kemudian masuk ke dalam otak kita, diproses secara rumit dan canggih oleh otak kita, dan itu menjadi persepsi. Persepsi tersebutlah sebagai dasar berperilaku. Kalau misalnya persepsi terhadap sesuatu itu negatif, maka perilakunya juga akan berperilaku negatif juga. Kalau misalnya di depan saya ada makanan dan kemudian setelah ditangkap oleh panca indera saya dan kemudian otak saya menerjemahkan bahwa makanan ini tidak enak, makanan ini warnanya tidak saya sukai, makanan ini aromanya tidak saya sukai, maka persepsi saya terhadap makanan tersebut negatif. Sehingga apa yang terjadi? Action saya adalah tidak mau makan. Nah, yang demikian inilah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah Ananda. Nah, karena masalahnya adalah masalah yang ada di dalam otak kita itu berupa gambaran atau warna, berupa aroma, dan berupa rasa, maka
hal inilah yang akan kita lakukan modifikasi atau diedit. Jadi gambarnya, warnanya atau aromanya atau rasanya yang akan kita edit. Nah, inilah rahasianya. Rahasia pertama yang sebaiknya ayah bunda atau saudara-saudaraku lakukan, yaitu melakukan inventarisasi terhadap makanan, baik yang disukai maupun yang tidak disukai oleh Ananda. Ya, dicatat di situ ya. Yang diinventarisasi apanya? Karena kita akan melakukan edit terhadap gambar atau warna tadi, terus terhadap aroma dan terhadap rasanya, maka yang diinventarisasi adalah 3 hal ini. Contohnya misalnya nih, sayur bayam, Ananda tidak suka. Ketidaksukanya apa? Ditanya gitu ya. Karena misalnya warnanya tidak suka karena itu warna hijau, misalnya gitu. Dicatat aja. Bayam tidak suka karena warna hijau. Terus kemudian donat misalnya, donat dia suka karena warna rasanya manis. Nah, di situ ditulis donat suka rasa manis. Atau misalnya ada lagi, katakanlah misalnya nasi ya. Nasi tidak suka ya. Karena tidak suka karena baunya ya. Baunya dia merasa tidak suka. Terus kemudian kalau membau nasi itu mual gitu ya. Itu ditulis saja tidak suka, perasaan mual. Itu yang lainnya ya. Jadi semuanya dicatat sehingga ayah bunda mempunyai catatan, mempunyai rekod berbagai macam makanan yang disukai oleh Ananda maupun yang tidak disukai oleh Ananda. Nah, rahasia kedua yang sebaiknya ayah bunda atau saudara-saudaraku lakukan ialah membuat menu atau menyajikan makanan berdasarkan hasil inventarisasi yang telah ayah bunda lakukan, yaitu membuat menu berdasarkan warna, rasa, dan aroma yang disukai oleh Ananda. Jadi bukan yang tidak disukai, jadi yang disukai. Misalnya nih, di dalam inventarisasi tadi didapatkan bahwa Ananda tidak suka sayur bayam karena warna hijau. Nah, bukan berarti ayah bunda tidak boleh memasak sayur bayam, itu tidak begitu. Tetaplah memasak sayur bayam, tetapi ya, yang warna hijau tadi itu dikombinasikan dengan warna-warna yang lain atau aroma-aroma yang disukai atau rasa yang disukai, sehingga yang mendominasi di situ bukan warna hijau dari bayam, tetapi adalah warna yang disukai, aroma yang disukai, dan rasa yang disukai. Nah, dengan demikian, karena di dalam otak tersebut sudah ada warna, rasa, dan aroma yang disukai, maka otak akan menerjemahkan, oh ini makanan kesukaan saya. Sehingga dengan demikian Ananda akan terangsang untuk makan makanan apa yang ayah bunda sajikan. Nah, itu kunci rahasianya agar Ananda berselera untuk makan. Jadi kalau boleh kita simpulkan, yang pertama yaitu kita sebaiknya ingat cara otak memproses informasi atau cara kerja otak. Yang kedua, lakukan inventarisasi makanan-makanan apa yang disukai dan apa yang tidak disukai oleh Ananda. Yang diinventarisasi tersebut adalah mengenai warnanya ya, atau gambarannya, dan kedua mengenai aromanya, dan yang ketiga mengenai
rasanya. Ya, jadi ketika ini di inventarisasi. Dan kemudian yang ketiga, ya, buat menu atau menyajikan masakan ya berdasarkan hasil inventarisasi makanan yang disukai maupun yang tidak disukai. Disajikan dalam warna, dalam rasa, dalam aroma yang disukai oleh Ananda, bukan yang tidak disukai oleh Ananda. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menginspirasi untuk ayah bunda dan saudara-saudaraku sekalian. Jika ini Anda anggap baik dan bermanfaat, saya mohon sudilah kiranya ayah bunda, saudara dan semuanya untuk bisa membagikan kepada orang lain. Jadi tidak hanya berhenti di diri kita saja di sini, tetapi bisa bermanfaat untuk banyak orang. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi dengan inspirasi yang lain yang lebih menarik. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.